Hai sobat, selamat datang di dunia pendidikan. Kali ini kita akan membahas tips mengatasi masalah guru dalam kurangnya media pembelajaran dan metode pembelajaran yang kurang efektif dalam pembelajaran IPS di SD pada kurikulum Merdeka. Nah, kira-kira solusi apa ya yang tepat? Bagaimana sih cara kita sebagai guru mengatasi kurangnya media pembelajaran di sekolah? Metode pembelajaran bagaimana yang membuat siswa menjadi aktif dan tidak bosan dalam belajar IPS selain menggunakan metode ceramah? Yuk kita bahas solusi yang tepat. Kamu sebagai seorang guru harus kreatif dalam melakukan tindakan dan mencari solusi dari permasalahanmu saat mengajar. Di sini kita akan membahas tentang mengatasi kurangnya media pembelajaran di sekolah. Nah, terdapat beberapa solusi nih yang dapat kamu lakukan dalam mengatasi masalah ini, seperti memaksimalkan penggunaan media sederhana, memanfaatkan teknologi gratis, pembuatan media berbasis lingkungan sekitar, dan pemberdayaan siswa. Yang pertama, memaksimalkan penggunaan media sederhana. Gunakan alat-alat sederhana yang ada di sekitar, seperti kertas, karton, dan spidol untuk membuat visual manual, atau poster, diagram, peta. Ini bisa menjadi alat bantu pengajaran yang efektif walaupun sederhana. Yang kedua, memanfaatkan teknologi gratis. Gunakan aplikasi atau platform gratis seperti Canva, Kahoot, atau Google Slide untuk membuat materi yang lebih menarik dan interaktif. Jika ada akses ke komputer atau proyektor, ini bisa dimanfaatkan meskipun terbatas. Contohnya, kamu bisa membuat media seperti presentasi interaktif atau video pembelajaran animasi yang menjelaskan topik-topik IPS dengan cara menarik. Ini bisa mempermudah guru dalam menyampaikan materi secara visual dan auditori, sekaligus meningkatkan minat siswa. Yang ketiga, pembuatan media berbasis lingkungan sekitar. Manfaatkan lingkungan sekitar sebagai media pembelajaran. Ajak siswa belajar di luar kelas dengan melakukan observasi langsung di lingkungan sekitar. Contohnya, ajak siswa keluar kelas untuk melakukan observasi lapangan terkait topik IPS seperti lingkungan sosial, demografi, atau geografi. Misalnya, jika membahas materi tentang masyarakat atau pekerjaan, bawa siswa mengamati aktivitas di pasar, sawah, atau tempat umum lainnya. Ajak siswa melakukan simulasi tentang topik IPS seperti pasar mini atau simulasi upacara adat. Yang keempat, pemberdayaan siswa. Libatkan siswa dalam pembuatan media pembelajaran. Mereka bisa membuat presentasi, peta, atau alat peraga lainnya, yang juga meningkatkan keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap materi. Contohnya, pembuatan peta interaktif, membuat diorama kehidupan sosial, proyek peta budaya, membuat infografis sejarah, membuat miniatur pasar tradisional, dan membuat komik sejarah. Adapun solusi dari metode pembelajaran bagi siswa agar aktif, terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan agar siswa aktif dan tidak bosan dengan media yang tidak cukup memadai, dan metode ceramah yang membuat siswa bosan, seperti metode pembelajaran berbasis proyek, metode pembelajaran berbasis game, metode role-playing, metode pembelajaran inquiry. Yang pertama, metode pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Pembuatan proyek ini, siswa diajak untuk membuat proyek terkait materi IPS. Misalnya, mereka bisa membuat miniatur bangunan bersejarah, peta Indonesia, atau melakukan observasi lingkungan sekitar. Contohnya, ketika mempelajari geografi,
Ajak siswa membuat peta timbul Indonesia dari bahan-bahan yang ada di sekitar, seperti tanah liat atau kertas karton. Metode pembelajaran berbasis game. Belajar sambil bermain. Gunakan permainan edukatif yang terkait dengan materi IPS. Misalnya, permainan papan yang menguji pengetahuan siswa tentang geografi, sejarah, atau budaya. Siswa belajar sambil bermain sehingga pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan interaktif. Contohnya, buat permainan ular tangga sejarah, di mana setiap langkah yang diambil terkait dengan pertanyaan sejarah atau kuis peta Indonesia, dengan pertanyaan tentang letak provinsi dan ibu kotanya. Yang ketiga, metode role playing atau bermain peran. Ajak siswa untuk memainkan peran sebagai tokoh sejarah atau karakter dari masyarakat tertentu. Ini bisa dilakukan secara individu atau kelompok. Dengan memerankan tokoh-tokoh sejarah atau karakter dari budaya tertentu, siswa akan lebih mudah memahami karakter dan terlibat secara emosional dalam proses belajar. Contohnya, saat mempelajari pahlawan nasional, siswa bisa berperan sebagai pahlawan yang berjuang di medan perang, atau saat membahas tentang pasar tradisional, mereka bisa berperan sebagai pedagang dan pembeli. Yang keempat, metode pembelajaran inquiry atau inquiry based learning. Siswa diajak untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri melalui pertanyaan atau penelitian sederhana. Guru hanya berperan sebagai fasilitator. Siswa belajar secara mandiri dan aktif, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan keterampilan penelitian. Contohnya, siswa bisa diberi tugas untuk mencari tahu tentang adat istiadat di daerah masing-masing, atau tentang peristiwa sejarah tertentu, kemudian mempresentasikan hasil di depan kelas. Kesulitan yang dihadapi setiap guru pasti ada solusinya, asalkan guru tersebut mau mencari jalan keluar dari setiap permasalahan. Guru yang kreatif akan menghasilkan generasi yang kreatif pula. Terima kasih telah menonton. See you, bye-bye.